Mobil yang masih memakai karburator tetapi tanpa dilengkapi sistem cuk ketika start di pagi hari saat mesin dingin langsung cegreng dan RPM-nya stabil, insya Allah itu justru tidak normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menunjukkan teman-teman apakah spuier stasioner pada mobil kita itu terlalu besar atau terlalu kecil, atau mungkin juga setelan anginnya terlalu besar atau terlalu kecil. Kita start pada posisi pagi hari. Seperti apa? Mari kita tunjukkan, karena saya baru saja mengganti spuier stasioner, jadi saya tidak tahu itu lebih besar atau lebih kecil. Insya Allah lebih kelihatan ya, karena mobil saya ini banyak getar-getar ini di bagian dalam kabinnya. Itu kalau putaran rendah sekali nanti kan kelihatan. Kalau putarannya terlalu rendah, kita on. Oke, saya ulang-ulang. Sepertinya ini yang pas ya teman-teman. Insya Allah ini pas ini. Ini getar sekali. Coba saya injak sedikit saja gasnya. Kita tiru mekanisme dari kijang kapsul ya, maaf kalau kemarin saya salah. Kapsul mungkin ya, yang memakai mekanisme penaik putaran stasioner saat mesin dingin. Ya, saya injak aja ini gasnya sedikit. Insya Allah ini halus. Jadi tetap cegreng ya teman-teman, cegreng, tetapi RPM-nya rendah, jadi goyang. Nah, ini ketika saya tambah tidak boleh ada putus-putus ya, ini seperti masih ada. Nah ini putus-putus, deg-deg-deg gitu kadang di tengah putaran. Nah itu bisa jadi memang ada masalah di salah satu busi, atau bisa juga setting pengapian terlalu maju, terlalu fur. Kita coba aja agak lama. Posisi ini saya injak gas lebih tinggi ini. Memang seharusnya memang ukurannya ya nanti setelah mesin di suhu kerja itu stasionernya harus seperti standarnya RPM idle. Kalau kondisi dingin ini tanpa injak gas pastinya di bawah RPM normal. Oke, menurut saya ini pas ya teman-teman, pas ini menurut saya. Jadi masih getar, tapi getar yang wajar, tidak seperti tadi. Sudah cukup anget lah mesinnya. Dan ketika ditambah gas sedikit, sepertinya pas, halus saja. Insya ini sudah bagus teman-teman. Ini menunjukkan menurut saya settingan lubang spuier stasioner dan bukaan angin itu sudah cukup pas. Malah menurut saya kurang kecil lagi ya, kurang kecil lagi untuk ukuran lubang spuier stasioner. Kenapa menurut saya spuier stasioner itu cukup kecil saja? Ya karena ada pompa akselerator, dan itu pastikan teman-teman ya pompanya bekerja. Ya karena itu sebagai tambahan BBM di putaran menengah, sebagai jembatan putaran rendah dengan putaran tinggi. Jadi menurut saya cukup pakai spuier stasioner yang kecil saja. Saya coba tunggu nanti sampai suhu kerja, tapi ini sudah sekitar
menit teman-teman, sepertinya RPM sudah mulai naik ya. Nah, ini getaran di mesin saya sudah mulai berkurang. Nanti pastinya yang paling bagus ya saat suhu kerja nanti RPM sesuai spesifikasi. Ini sepertinya masih terlalu rendah. Saya tinggikan dulu RPM nya supaya agak lebih cepat panas mesinnya. Tidak ada letupan-letupan. Terus kita urut gas, injak pelan sekali teman-teman, akselerasi yang halus sambil mengecek apakah ada jeda di tengah perpindahan RPM rendah ke tinggi. Jadi kita mengecek RPM menengahnya. Sama settingan sudah cukup pas. Dan menurut saya masih terlalu besar ya stasioner itu, lubang spuyer stasioner itu menurut saya tidak enak ya. Waktu apa ya, waktu di putaran bawah kurang gesit, dan apalagi tidak terpasang itu teman-teman modul emisi yang akan memutus solenoid. Itu waktu kita deselerasi itu akan membuka ya jalur bahan bakar dari spuyer stasioner, itu pasti akan masih membuka, dan itu juga menyumbang keborosan ya teman-teman. Tadi kalau kita fungsikan semua sistem di dalam mobil seperti bawaannya, insya Allah itu teman-teman masih irit ya. Ya bukan saya bilang irit, saya tidak bilang irit, kalau saya itu lebih efisien, itu aja. Kalau soal irit dan boros itu menurut saya relatif. Nah, kalau Kijang ini bagi saya nggak boros, karena dibandingkan apa dengan mobil yang cc-nya sebesar apa dan bentuk mesinnya, konstruksi mesinnya seperti apa, ini kan juga beda. Apalagi ini mengingat usia sudah sekitar 31 tahun. Bahkan menurut saya ini masih sangat efektif bahan bakarnya, jadi masih pas lah, masih efisien bahan bakarnya sesuai kapasitas mesin dan konstruksi mesinnya. Jangan dibandingkan dengan Suzuki Cherry 1000cc SOHC ya teman-teman. Tenaga itu kalau mesin Kijang sepertinya di atas kertas itu rendah ya, tapi dalam prakteknya itu beda ya teman-teman. Tenaga Kijang itu lebih perkasa, itu yang saya rasakan. Untuk mengecek apakah ukuran spuyer stasioner dan setelan angin itu sudah pas atau tidak, itu bisa cek saat start pagi hari. Seharusnya itu sangat rendah atau mungkin bahkan sulit. Nah itu coba kita injak sedikit, bagus, insya Allah itu settingan yang benar. Kalau yang settingan cegreng terus RPM nya sudah langsung stabil tinggi, insya Allah itu malah terlalu boros ya teman-teman. Settingan terlalu kaya pada spuyer stasioner. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan sebatas yang saya pahami. Bisa jadi itu berbeda dengan yang ahli lebih senior. Saya juga akan cek kondisi ujung knalpot seperti apa. Ini punya saya teman-teman, kalau kita gas sentak gitu teman-teman, ini airnya masih banyak. Jadi menurut saya keluar air itu juga tidak terlalu bagus ya teman-teman. Ini selalu keluar air kalau pagi ini, apalagi modelnya knalpot masih standar, itu harus sprayer masih muncrat semua itu airnya itu teman-teman. Jadi settingan yang pas ini berarti belum juga ya teman-teman. Kandungan air menurut saya tidak juga ya, yang berlebihan ini cukup banyak teman-teman. Jadi ini juga efek dari setelan yang tidak pas. Terlalu banyak sisa H2O, terlalu banyak air, dan juga bisa dibau ya, enggak terlalu menyengat. Kalau sekarang teman-teman masih ada pedihnya ya, masih ada pedihnya.
Dan biasanya saya colok di sini kalau udah lama jalan itu. Nah, ini harusnya tidak terlalu banyak jelaga. Saya dekatkan ini mic saya supaya bisa mendengar teman-teman putaran idle ini. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil yang memakai karburator dan tanpa dilengkapi